Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pagi tadi. Kedatangan Presiden dan juga Ibu Negara adalah untuk bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, juga menyebut halal bihalal ini merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan di momen Idul Fitri. Selain berlebaran, Presiden Jokowi dan juga Megawati membahas soal suasana politik pasca pengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia oleh PDI Perjuangan. Tadi pagi, Ibu Megawati Soekarno Putri menerima Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Iriana di kediaman beliau Teguh Umar untuk melakukan halal bihalal dan juga dalam rangka Idul Fitri saling memaafkan, dan halal bihalal merupakan tradisi yang khas Indonesia, dan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban, penuh kegembiraan, dan juga ya sedikit cerita tentang bagaimana ketika pengumuman terhadap Bapak Ganjar Pranowo yang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai calon presiden. Lalu apa saja yang menjadi pembahasan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri? Sudah bergabung di Rumah Pemilu, ada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selamat sore Mas Hasto. Mas Hasto, ada Reza di Rumah Pemilu kali ini. Yang ingin saya tanyakan. Ya, Mas Hasto, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini benarkah halal bihalal dan juga berbicara soal dinamika politik yang ada setelah deklarasi untuk calon presiden Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, atau ada lagi yang dibahas keduanya? Ya, Mas Reza, tadi apa yang terjadi di Teguh Umar merupakan hal yang biasa terjadi, di mana Idul Fitri menjadi momentum untuk berhalal bihalal, saling memaafkan, dan kemudian suasananya nampak gembira, sekali-kali penuh dengan canda tawa, dan berbicara hal-hal yang ringan terkait dengan Idul Fitri, kemudian juga sedikit bernostalgia terhadap apa yang terjadi pada tanggal 21 April ketika Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kemudian setelah pertemuan 1 jam, Ibu Mega pas mengantar Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ibu Iriana, Ibu Mega sempat cerita tentang bagaimana cucu dari Pak Presiden Jokowi, Mas Jan Etes, ya, dan di situ langsung ditanggapi dengan tertawa, ya, penuh dengan semangat kegembiraan. Ibu Mega mengatakan, aduh, Mas Jan Etes ini kalau udah bersama dengan Bung Karno itu luar biasa perhatiannya. Oke, Mas Hasto, hanya itukah? Apakah selama 1 jam pertemuan ada lagi yang dibahas oleh keduanya? Karena memang belakangan juga menjadi pembicaraan publik antara dukungan PDI Perjuangan untuk Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, dan juga omongan antara Presiden dan juga Ibu Megawati tadi pagi. Pertemuan tadi murni halal bihalal, dan juga Ibu Mega menceritakan tentang Mas Prananda, Mbak Puan Maharani, dan di luar itu suasananya sangat akrab, lebih banyak berbicara tentang keluarga. Oke, jadi lebih cair begitu ya Mas Hasto ya? Hal-hal yang terkait dengan cawapres. Ya, karena pada saat menjelang pengumuman calon presiden, itu Bapak Presiden Jokowi sudah berdiskusi cukup panjang lebar terkait dengan figur-figur cawapres. Demikian juga pada saat pertemuan sebelumnya di Istana Negara. Sehingga tadi murni tidak ada perbincangan terkait dengan cawapres, hanya berbicara tentang bagaimana setelah diumumkan itu kemudian dinamika politik memang langsung meningkat terkait dengan capres dan cawapres. Pada saat selesai pertemuan selama 1 jam dengan Pak Presiden Jokowi, apakah Ibu Mega tidak menyampaikan ke Mas Hasto begitu, Mas Hasto, terkait dengan figur-figur yang sempat dibicarakan oleh keduanya?
Itu sudah berulang kali dibicarakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Jokowi. Yang dilakukan saat ini adalah mencermati secara dinamis terhadap berbagai perkembangan yang ada, dan skala prioritas dari PDI Perjuangan adalah membangun kerjasama politik dengan partai lain. Misalnya dalam waktu beberapa hari akan diterima P3 secara resmi di DPP PDI Perjuangan, sehingga kerjasama itu betul-betul kokoh karena dilakukan dengan menghormati mekanisme kedaulatan setiap partai. P3 sudah mengadakan semacam Rapimnas, pertemuan nasional di hadapan seluruh jajaran pengurus partai se-Indonesia, telah mengambil keputusan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian kerjasama itu akan dipertegas, diformalkan dalam kerangka sistem presidensial. Ya, kemarin kan kita juga sama-sama mendengar deklarasi dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Apakah sebelumnya ada klunuwon dulu dari P3 ke PDI, ataupun langsung mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo, Mas Hasto? Ya, PDI Perjuangan dan P3 ini partai lama, kita dalam sejarah Orde Baru sama-sama sebagai partai yang tertindas sehingga ada emotional bonding. Kami membangun kultur kepartian yang matang sehingga sebelum diumumkan ada komunikasi politik yang intens dengan Pak Ketua Umum, Pak Mardiono, kemudian dengan Pak Sekjen, dengan Mas Romi, Pak Arsul Sani. Kami intens membahas sehingga segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan tata krama politik. Karena itulah kami menyambut sangat baik dukungan dari P3, bahkan tadi kami mengadakan konferensi pers, sengaja mengambil background itu tumbuh-tumbuhan warna hijau sesuai dengan warna P3 yang dinaungi oleh Garuda Pancasila. Oke, apakah ini artinya semacam istilahnya selamat datang untuk P3 terhadap PD Perjuangan, apalagi juga banyak sekali isu-isu yang berhembus di masyarakat bahwa cawapresnya Pak Ganjar nanti dari P3, atau seperti apa PDIP menanggapinya, Mas Hasto? Tentu saja setiap partai politik memiliki suatu preferensi, termasuk bagaimana untuk mengusulkan, mendorong figur-figur tertentu. Dan secara empiris hal ini nanti akan dilakukan pembahasan setelah kerjasama politik ini dilakukan. Karena kita juga melihat misalnya H+2 kami bertemu, +2 Idul Fitri kami bertemu dengan Ketua Umum Hanura, Bapak Usman Sabta. Beliau juga menyampaikan ya berbagai masukan, saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga nanti akan ada momentum yang tepat untuk membahas siapa calon wakil presiden yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Oke, Hanura P3 sudah memberikan deklarasi dukungannya untuk Ganjar Pranowo, calon presiden 2024 yang diusung oleh PD Perjuangan. Selanjutnya apa langkah yang nantinya akan diambil oleh PD Perjuangan? Apakah nantinya juga masih terus menerima deklarasi dukungan dari sejumlah partai atau seperti apa, Mas Hasto? Ya, dalam tradisi kehidupan berpartai yang matang, maka pimpinan partai akan melakukan komunikasi politik terlebih dahulu. Kami juga aktif melakukan komunikasi sehingga kalau minggu ini ada dukungan dari P3, maka minggu depan akan ada dukungan dari partai lain. Kemudian mengingat tanggal 1 sampai 14 Mei seluruh partai berkonsentrasi pada pendaftaran calon anggota legislatif, maka nanti setelah tanggal 14 Mei akan ada partai lagi yang memberikan dukungan. Nah, dari situlah kemudian baru dilakukan pengerucutan pada tahap lebih lanjut. Ya, Mas Hasto, ini yang juga menjadi membuat kaget seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kami teman-teman media, adalah pengumuman calon presiden 2024 yang diusung oleh PD Perjuangan satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sepertinya PDIP ini saset-saset begitu. Apakah nantinya juga pengumuman cawapres akan saset-saset secepat apa yang diprediksi atau yang diperkirakan oleh masyarakat banyak, atau seperti apa PDIP nantinya akan mengumumkan cawapres? Ya, kami kan diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk merencanakan segala sesuatunya sesuai dengan tahapan pemilu, dipersiapkan dengan detail sehingga ketika segala sesuatu diumumkan itu semuanya sudah siap. Suasana kebatinan rakyat, momentumnya sangat tepat, dan ketika diumumkan itu ada elemen of surprise.
Dan kemarin kami menggunakan sosial media, the power of social media, sehingga tidak merepotkan rekan-rekan jurnalis untuk datang ke Batu Tulis, dan nantinya juga akan dilakukan yang sama, tetapi secara empiris kalau kita lihat tahun 2014-2019 nantinya akan ada penggodokan terlebih dahulu, dan Ibu Mega sudah berulang kali menggodok bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, dan nanti setelah seluruh kerjasama dengan partai politik itu dibangun dalam kerangka sistem presidensial, dalam momentum yang tepat akan diumumkan. Oke, kita tunggu. Berarti untuk itu Mas Hasto juga tidak perlu sungkan terhadap kami teman-teman media untuk bisa memberitahukan terlebih dahulu agar elemen obstruksi juga bisa kami tahu kabarnya secepat begitu untuk disampaikan ke pemirsa. Dan kami teman-teman media dan juga seluruh jurnalis Indonesia juga siap mengawal pemilu 2024. Terima kasih Sekjen PDIP Hasto Kristianto.